Halo, ketemu lagi di Senopati Center. Materi tentang rasio itu salah satunya adalah menghitung skala. Apa sih skala? Kita bahas dulu nih skala. Kalau kalian pernah melihat peta, ya, peta pulau atau peta denah suatu daerah, ya kan? Nah, di situ ada tulisan skala. Misalnya 1/300.000. Nah, skala itu apa sih? Skala itu adalah satuan atau perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kenapa kita butuh skala? Karena nggak mungkin kan kita menggambarkan suatu daerah dengan ukuran yang sebenarnya, pasti akan besar sekali. Makanya kita butuhkan skala sehingga perbandingan jaraknya itu sebanding ya antara yang di peta dengan yang sebenarnya. Kalau secara rumus, skala biasa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Skala adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Jadi kalau kita mau simpelnya nih, S sama dengan JP, jarak pada peta, berbanding JS. Skala sendiri biasanya ditulis dalam bentuk perbandingan ya. Contoh nih, skala 1/300.000. Artinya apa? Artinya 1 cm pada peta mewakili 300.000 cm pada jarak sebenarnya. Bayangin ya, 1 cm di peta itu mewakili 300.000 cm jarak sebenarnya. Nah, skala berarti selalu menggunakan satuan cm. Jadi kalau kita mau mengingat-ingat rumus skala, gampang. Kita punya segitiga ajaib. Sini kita punya skala S, ya. Dia bilang JP dibagi JS, berarti JP-nya di atas, JS-nya di sini. Berarti skala adalah JP berbanding JS atau JP per JS. Nah, jadi kita bisa tulis gini. S sama dengan JP per JS. Berarti kalau kita mau hitung JP, kita tinggal lihat JP yang atas nih, ya kan? Berarti kita lihat ya, yang tersisa apa? S dan JS ini setara. Kalau dia setara berarti ini dikali. JP sama dengan skala dikali JS. Sekarang kalau kita mau cari JS gimana? Berarti JS sama dengan, nah JS yang ini kan, yang sebelah kanan nih. Berarti JP di atas, skalanya di bawah. Berarti JP dibagi skala. Nah, ini adalah hubungan dari ketiga hal ini ya, skala, JP, dan JS. Oke, cuma ini tuh rumusnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Pertama, Husin membeli sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 10 meter. Jika ia akan membuat sketsa dan panjang tanah pada sketsa menjadi 10 cm, tentukanlah A. Skala sketsa tersebut, B. Lebar tanah pada sketsa. Yang diketahui adalah panjang sebenarnya adalah 25 meter nih. Berarti kita ubah dulu jadi cm ya semuanya ya, jadi cm. 25 meter itu sama dengan 2500 cm. Lalu lebar sebenarnya itu 10 meter, kita ubah juga jadi cm. Oke, kita dapat ya. Nah, sekarang panjang pada sketsa atau panjang pada peta. Ya, berarti ini jarak pada petanya ya, 10 cm. Kita lihat skalanya itu adalah jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Kita bisa lihat dari panjangnya ya, karena panjangnya sudah diketahui dua-duanya. Berarti panjang pada sketsanya atau pada petanya adalah 10 cm berbanding panjang sebenarnya 2500 cm. Nah, kita sederhanakan, coret menjadi 1/200. Cm-nya perlu ditulis nggak? Nggak perlu. Ya, karena ini sudah berupa skala. Kenapa nggak ditulis? Karena ini sebenarnya cm dibagi cm, cm-nya habis ya. Maka tinggal ditulis angkanya saja. 1/250. Nah, sekarang yang B, berapa lebar tanah pada sketsa? Karena skalanya tadi kita sudah dapatkan, skala itu perbandingan antara lebar pada sketsa dan lebar sebenarnya. Itu juga berlaku untuk lebarnya ya.
Nah, berarti 1 berbanding 250 itu sama dengan lebar pada sketsa berbanding 1000 cm. 1000 cm ini apa tadi? 1000 cm adalah lebar sebenarnya. Berarti kita udah bisa dapatkan ya. Kita tulis dalam bentuk pecahan aja, biar gampang dihitungnya. 1 berbanding 250 kita tulis menjadi 1/250 sama dengan lebar peta ya, lebar pada peta atau pada sketsa per 1000. Gimana ini caranya? Kok bisa dapat lebar pada sketsa sama dengan ini? Nah, ini sebenarnya kita kali silang ya. Kalau ditulis 250 dikali lebar pada sketsa ya, itu sama dengan 1 dikali 1000. Nah, gini kan? Berarti 250 ls itu sama dengan 1000. Nah, berarti ls-nya atau lebar sketsanya itu sama dengan 1000 dibagi 250. Maka kita dapat hasilnya, coret-coret 100 dibagi 25, hasilnya 4 cm. Dapat hasilnya. Sama ya? Tuh. Jadi lebar pada sketsanya itu adalah 4 cm. Gampang ya? Jadi dasarnya tetap hubungan antara skala JP dan JS. Kita lihat contoh yang kedua. Jarak dua kota sebenarnya adalah 120 km. Dan skala di peta menunjukkan 1 banding, ini 800.000. Jarak sebenarnya itu 120 km. Dan skalanya 1 berbanding 800.000. Tentukanlah jarak dua kota tersebut pada peta. Kita tulis dulu yang diketahui. Jarak sebenarnya 120 km. Kita ubah ke cm menjadi 12 juta ya. Dari km ke cm turunnya 5, berarti kita tambahkan nolnya 5. Maka di sini ada 01, jadi 12 ditambah nolnya 6 ya. Jadi 12 juta. Skalanya 1 berbanding 800.000. Petanya jarak pada peta. JP dong. Tadi JP rumusnya apa? Skala dikali jarak sebenarnya. Jangan lupa nih. Skala di sini dia kan bentuknya perbandingan ya. Maka skalanya kita ubah menjadi pecahan. Jadinya 1/800.000 dikali JS-nya 12 juta. Coret, coret. Oke, ini ada 2 nol lagi coret, 2 nol coret. Berarti 120 dibagi 8 itu sama dengan 15 cm. Satu lagi, contoh yang ketiga. Berarti yang ditanya jarak sebenarnya JS. Oke, berarti kita tulis dulu skalanya 1/500.000. Jarak pada petanya 8,5 cm. Berarti jarak sebenarnya adalah JP dibagi skala. Kenapa ini bisa langsung dibalik? Oke, kita lihat dulu. Berarti JS sama dengan JP dibagi skala ya. JP-nya 8,5 dibagi skalanya 1 berbanding 500.000. Perbandingannya ditulis seperti ini jadinya ya. Dibagi 1/500.000. Karena dia pembagian pecahan, makanya harus kita balik dong. Berarti sama dengan 8,5 dikali 500.000 per 1. Nah, makanya di sini langsung dibalik tuh sama dia tuh. Tapi kita harus tahu dari mana itu asal bisa dibaliknya ini ya. Nah, jadi kita kalikan, maka hasilnya menjadi 4.250.000. Ini masih CM nih. Kita harus ubah ke KM, berarti naik 5 ya. Naik 5, kita hilangin nolnya 5. Nolnya hilang 5 berarti menjadi 1, 2, 3, 4, di sini. Gitu ya. Nah, jadi sama dengan 42,5 km. Itu tadi pembahasan beberapa contoh soal tentang skala. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. See you, bye-bye.